Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baria Munjirahayu SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris dari MTS Nurul Huda Patimuan Cilacap. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine today. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 kita bisa bertemu lagi dalam belajar bahasa Inggris. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Please Mbak Anur, lead us to pray. Ya, saya absen dulu ya, saya presensi dulu. Nanti yang saya panggil tolong bilang Hilmet ya. Anur Nirniari, Bagas, Dela Mariska, do you still remember what we have learned last meeting? Kemarin sebelum ini kita belajar tentang apa ya? Expressing hope. Can you give me example of expressing hope? Satu contoh dari expressing hope. I hope you win the game. Ya ada. I hope you win the game. Saya berharap kamu menang gamenya. Kalau ada yang bilang expressing hope, I hope you win the game, respon atau tanggapannya bagaimana? How do you respond it? I hope so. Bisa juga dengan thanks for your hope and then God bless you, dan yang terakhir that is good idea. Next, ini ada motivasi, bisa dibacakan Mas. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kalian harus mengubah diri kalian menjadi lebih baik. Ya, kalau nggak bisa, ya solusinya belajar. Bagaimana caranya? Melihat yang sudah bisa. Bagaimana? Bisa dengan, kalau bahasa Inggris mudah ya, bisa dengan setiap hari mendengarkan bahasa Inggris atau dengan melihat bacaan-bacaan bahasa Inggris. Now, before we start our lesson, let's play a little game. Ada tepung hitam hijau. Bagaimana caranya? Please stand up. Stand up. Stand up, please. Kalian tidak berpasangan ya. Saling berhadapan. Sudah, nanti the left one, yang sisi kiri itu akan jadi warna hitam, ya, hitam, black. Kemudian yang sisi kanan akan jadi warna hijau atau green, ya. Permainannya seperti ini. Nanti ketika saya bilang kayak gini tangannya semua. Ketika saya bilang hitam, berarti hitam menepuk tangan yang hijau, dan yang hijau harus menghindar. Ini ya.
Today we will discuss about procedure text. Kalian sudah tahu procedure text? Mungkin isinya tentang apa? Do you know procedure text? What is it about? Makanan dari resepnya ya, resep makanan atau minuman. Iya betul sekali. Nah di sini saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya dari procedure text. Ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah nanti saya sajikan PowerPoint, kemudian kalian diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan teks procedure. Kemudian yang kedua, dengan melihat PowerPoint, diharapkan kalian mampu membandingkan bagian-bagian teks procedure. Jadi nanti bagian-bagian teks procedure itu apa saja? Kalian diharapkan bisa memahami itu. Kemudian yang terakhir ada menangkap makna. Jadi kalian bisa memahami dari teks procedure ini, tapi nanti dengan berdiskusi, dengan berkelompok. Jadi kalian bisa berdiskusi, kemudian memahami kalimat dalam teks procedure. Ada yang ditanyakan? Any question? Yeah. Now look at this picture. What are there? What the picture is it? What is it? Yeah, it's a orange. Orange. What does the people do there? Apa sih yang orang lakukan itu dan ngapain? Iya, keras jeruk. Kira-kira mau ngapain kok jeruknya keras? Membuat, ya bisa juga jus, bisa juga jeruk anget gitu ya. Jadi kira-kira yang dibutuhkan ingredientsnya, bahan-bahannya untuk membuat orange juice itu apa saja? Orange, itu saja ya. Orange, kemudian apa lagi? Ya, bahan-bahannya dulu ada orange, kemudian sugar, and do we need water? Butuh air nggak sih? Iya, jadi sugar, orange, and water. Ya, kemudian ada step-stepnya ya nanti ya. Langkah-langkahnya apa saja? Tinggal diperes struknya, kemudian dicampur dengan air, mix with water, and add sugar, kemudian mix lagi ya. Kemudian berikutnya ada lagi. What does the people do there? Pernah lihat ini? Kira-kira belakangnya ini loh. Di sini apa ini kira-kira? What does the woman do? Apa sih yang tadi lama ibunya itu? Pesan ya, ordering food ya. Di sini kan tidak ada ya seperti ini kan ada apa itu yang dari AFC itu juga seperti ini kan, jadinya sama ya. Nah, cara ordernya bagaimana? Pernah beli di AFC? Cara ordernya, nah kalau yang nggak tahu kan bingung. Nah nanti ini bisa disisipkan gini, ordering foods gitu. Nanti kemudian caranya yang pertama pilih dulu menunya yang mau dibeli, kemudian nanti disiapkan menunya, kemudian dibayar. Nah, I have some vocabulary here. Saya akan baca, kemudian I will read and then please repeat after me. Kalian ulang setelah saya ya. Yang pertama, make, fold, until, pack, season, stir, put, spoon, weigh, cup. Wonderful. Berikutnya, di sini ada pengertian dari procedure text. Bisa dibacakan, Mbak?
Di sini ada tujuan dari procedure text. Ada yang sudah tahu kira-kira tujuan dari procedure text itu apa? Kalau isinya tentang resep masakan atau minuman, tujuannya kira-kira untuk apa? Iya, untuk menjelaskan sih bagaimana cara membuatnya ya. Kalau itu resep masakan, to explain how to make something, atau untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu ya. To tell readers about how to do something gitu ya. Bisa dibacakan tujuannya, Mbak. Ya, wonderful. Untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan melalui langkah-langkah yang berurutan. Kita lihat di sini langsung contohnya. Yang pertama tentang how to make spicy fried rice. Yang pertama itu judulnya ya, cara membuat nasi goreng yang spicy. Spicy? Iya. Bisa dibacakan ingredients-nya atau bahan-bahannya apa saja, Pak? One plate of rice. Oke. Chicken meat and then one egg, peanut, one half, tablespoon. Yang ketiga ada egg, kemudian tomato sauce, ada cooking oil, kemudian red chilies dan salt. Itu bahan-bahannya ya. Kemudian setelah kita lihat bahan-bahannya, di situ ada how to make-nya atau step-nya. Step-nya, how many steps are there? How many steps? Ya, ada berapa langkah-langkahnya? 6, ya, there are 6 steps. The first step adalah tolong dibacakan, Mas. First, finally, some additional ingredients. Okay, last one. It is ready to serve. Jadi ada 6 langkahnya ya. Ada 6 steps. Yang pertama adalah tentu saja panaskan minyaknya. Kemudian saus garlic sama dengan saus garlicnya ini ditaruh ya di minyak itu tadi. Kemudian sampai ada bau harum. Kemudian langkah yang kedua adalah tambahkan egg chicken. Tambahkan ayamnya ya. Sampai
kemudian sausnya dan bumbu-bumbunya, dan diaduk lagi sampai dengan matang. Baru setelah itu finally decorate with some additional ingredients. Kita aduk di piring, kemudian dihias gitu ya, decorate, dihias, dan siap untuk dihidangkan. Kemudian melihat contohnya tadi, kita bisa tahu kalau struktur atau susunan teks dari procedure text, generic structure of procedure text itu ada 3. There are 3 generic structure of procedure text. Yang pertama ada aim atau goal, ya. Aim atau goal, we can find aim and goal itu di judulnya, on the title, ya. Kemudian ada ingredients. Yang kedua, second one is ingredients atau bahan-bahan. Kemudian yang ketiga ada instruction atau step-nya, langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatunya. Oke, next. Kemudian dari ciri-ciri bahasanya. Yang pertama, menggunakan action verb, kalimat perintah ya, seperti diawali dengan pun, pasti, atau sampai dengan infinitive. Jadi berupa kalimat perintah. Ya, imperative sentence. Kemudian menggunakan simple present tense. Jadi menggunakan kata kerja yang pertama using simple present tense. Menggunakan verb one. Kemudian yang terakhir ada linking kayak kata penghubung waktu gitu. Ada first, where, then, ada keterangan waktunya gitu ya. Yang pertama apa, kemudian kedua apa gitu. Now, I will divide you into 5 group. Tiga ini ya, 1, 2, 3, ini 4. 4-nya 4 orang saja. Coba perhatikan dulu, please pay attention. Di sini ada gambar. Kemudian di sini ada teks yang masih belum tersusun atau jumble teks, jumble paragraf gitu ya. Jadi nanti please rearrange atau urutkan ini ke dalam teks yang benar gitu. Sesuai urutan berdasarkan gambarnya ini ya. Berdasarkan gambar ini saya kasih ke kalian gambarnya. Misalkan nomor 1 gambarnya seperti ini. This is the picture of number 1 and then what is suitable sentence with this picture. Kalimat yang cocok untuk langkah itu yang mana? Apakah for the seasoning atau yang mana? Gitu ya. Any questions? Have you finished? Yes. Yang sudah selesai, pasang dulu ya.
material converted to instant coffee. Step start the instant coffee. Instant coffee. Step put the instant coffee into the cup. Oke. Next. Put the hot water into the cup. Oke, next. Stir with the spoon. Stir with the spoon. Stir with the spoon. Next. Enjoy the coffee. Enjoy the coffee. Enjoy the coffee. Oke, good. Terima kasih. Next. Here is the result of group 2. Will be the voting. Is that the result? Yang keras banget suaranya ya, louder please. Automat instant coffee material 1 converter to instant coffee. Step put instant coffee in Wonderful, give a clap for group 2. Hot into oke, incredible, give a clap for group 3. Now we come to the last group. Oke, amazing. Give a clap for the group. 1. Ya, dari tulisannya sudah benar semua, tidak ada yang kurang atau lebih. Catatannya. Grup 2. Ya, benar juga. Kemudian grup 3. Ya, ini harusnya bisa. It's okay, it's okay. Put the instant coffee. Ya, kurang ini saja, kurang ini saja. Kemudian grup 4. Ya, sudah benar tulisannya. Oke, dari penulisan ini sudah benar. Hanya tadi di grup 3 ini ya. Ada instant coffee harusnya pakai S ya, instant coffee yang lain sudah benar. Kemudian dari presentationnya sebetulnya sudah benar. Hanya tadi ada yang beberapa kata nervous ya. Jadi mungkin agak keras suaranya, agak kurang keras suaranya. Kemudian vokal pronunciation-nya belum sama, tapi tadi kan dibantu. Hari ini atau tadi apa yang telah kita pelajari? Good. Procedure text, kemudian isi dari procedure text itu apa sih? Tentang apa? Ya, recipe of food, of beverage ya. Jadi ada resep masakan, minuman atau bisa juga manual ya, atau cara melakukan sesuatu. Isi dari procedure text. Kemudian dari generic structure-nya itu apa coba? Yang pertama generic structure dari procedure text yang pertama itu apa ya? Ya apa Kak? Goal, amazing goal atau aim ya. Jadi tujuan teksnya itu ada di title atau judulnya. Kemudian yang kedua apa? Mas? Ingredients, bahan-bahannya. Yang dibutuhkan apa saja bahan-bahannya. Kemudian yang terakhir apa Kak? Generic structure-nya? Instruction atau step
yang ada di bisa di kemasan produk kayak di Indomie belakangnya itu kan ada ya, atau ayam yang instan itu juga ada, atau yang kayaknya lagi bisa juga manual. Cara mungkin kalau kalian suka apa ya? Kalau manual ada jadi itu aja lah contohnya tadi membuat kayak mie instan atau mungkin dari apa bubur ayam gitu, ditempelkan di buku kemudian kalian tulis ulang saat itu ya tugasnya ya. Mas sudah paham tugasnya apa? Apa? Cari contoh procedure text di produk-produk ya, nanti ditempel di buku ditulis ulang seperti itu ya. Nah, untuk persiapan materi minggu depan, kalian bisa membuka buku atau LKS-nya materi tentang narrative text. Silahkan dipelajari dulu, nanti di pertemuan berikutnya